Oke guys, ini adalah narasumber ketiga. Ini teman saya juga nih. Pokoknya ini guru saya. Pokoknya Kang Jen. Oke Kang Jen, saya mau sedikit nanya lah buat Kang Jen. Mudah-mudahan kan pasti banyak ilmunya yang didapat dari Kang Jen. Siap. Ya nih Kang Jen, sekarang Kang Jen lagi sibuk kerjain apa gitu? Sekarang saya kerjaan utama itu jadi staf IT di kampus. Staf IT di kampus. Oke, selain itu ada lagi nggak? Ada boleh kayak desain, Desain apa tuh? desain logo, bikin Logo. brosur, ataupun desain animasi untuk kebutuhan channel YouTube. Oh, Para konten kreator. mantap. Nah paling ngerjain ini aja, web developer sama bikin aplikasi. Kalau kita Kan Kang Jen itu termasuk orang yang lihai, jago lah di dalam. masih belajar. Ya pasti ngerendah dulu guys, udah Sambil dulu. ngopi. Sambil ngopi, mantap. Kopi dulu, kopi gue ini. Hmm. Nah, tadi kan bicara tentang IT, soal IT ya. Nah dulu Kang Jen itu belajar dari mana? Belajar dari mana? Bisa animasi lah, bisa apa desain grafis. Bahkan sekarang jadi start IT di salah satu kampus di swasta di Purwakarta ya. Ya. Nah, dulu itu pertama saya tidak kuliah IT, Tidak kuliah. tidak kuliah Yang IT. bener. Benar. Tapi Tapi saya punya senior, saya diajarkan beberapa kali sama senior tentang animasi, tentang itu namanya jaringan dan web, web. gitu kan. Nah, akhirnya saya ulik tuh karena cuma beberapa kali diajarkan dan memang saya disuruh ngulik ya. Saya cuma diajarin basicnya saja, akhirnya saya coba tekuni, gitu kan. Alhamdulillah, gitu kan. Dari dulu nggak dibayar, dulu dibayar cuma ala kadarnya. Ala kadarnya gitu. Alhamdulillah, gitu kan. Ada sesuatu yang bisa Nilai lebih Nilai lah. lebih. Nilai lebih. Ya, mantap. Berarti dulunya tuh ada seorang yang ada senior saya. seorang senior yang ngasih tahu tapi dalam Ngajarin. basicnya saja. Basicnya saja gitu kan. dan saya sudah ngembangin. Ngembangin sendiri. Jadi Kang Jen itu nyari tahu lah Ya. ini tuh apa ini tuh dan belajar sendiri. Saya sendiri Dan akhirnya dapat. dapat Kan alhamdulillah. soal ini kan jadi apa sih? Cari sendiri tuh kayak yang apa susah, terus kayak yang belajar pusing, pribadi suka malas, orangnya tuh malas gitu, nggak tekun. Nah itu bisa tekun, bisa sampai bisa gitu seorang jadi IT lah intinya. Yang Kayak jelas gitu. kalau kita bicara malas ya kan, itu pasti ada. Masih ada Itu pasti sih. ada. Ya, manusiawi. Manusiawi. Kedua, frustasi pasti ada. Pasti. Nah, tapi hal itu tidak semata-mata saya jadikan bahan untuk saya nggak bisa, Oh. gitu kan. Jadi prinsip saya, ketika saya dihadapkan dengan hal yang baru, saya harus bagaimana menjalankannya dengan baik. Artinya saya terus belajar dan menekuni bagaimana kita berjalan ke B, kita berjalan ke C tanpa memikirkan hal yang lain gitu. Jadi tetap saya tekun, Iya. saya belajar. Berarti jadi malasnya tuh jadi motivasi juga gitu ya. Motivasi. Supaya Karena saya melihat perkembangan zaman gitu kan. Saya melihat dari 2011 saya belajar. 2011 2011 saya belajar hal seperti ini gitu kan. Dan bukan untuk 2011 saya belajar, tapi untuk Tahun tahun-tahun berikutnya. berikutnya Tahun gitu kan. Karena tahun berikutnya pertama kerja di pabrik itu akan susah. Iya, Kedua iya, yang banyak dibutuhkan teknologi itu ya sih. orang-orang yang penuh kreativitas. Iya, Jadi ketika bicara industri kreatif, IT, itu sangat dibutuhkan. Terbukti sekarang banyak dibutuhkan lowongan kerja seperti graphic design, iya. content creator, Content creator, termasuk, ya. copywriter juga itu banyak Iya. dibutuhkan. Gitu kan. Nah, hal itu yang sudah tergambar oleh saya di tahun-tahun kebelakang. Yang lalu. Tahun-tahun lalu Bisa kayak gitu ya. Jadi karena kayak yang sudah terbukti kan akhirnya. jadi kayak yang punya penalaran. Umpama kayak Karena gitu lah. kita berbicara perkembangan zaman. Bicara perkembangan zaman itu kan, apalagi kita berbicara zaman itu ada MEA. MEA 2015 sudah mulai efektif dan masuk gitu kan Iya, Indonesia. iya. Gitu kan. Nah, artinya kita akan
bersaing bukan dengan tetangga kita, tapi saingan kita orang-orang luar yang Iya, masuk ke iya, kita. iya, Gitu. Nah, apakah kita akan berdiam diri sebagai operator saja? Kan nggak mungkin. Kita harus mengambil bagian dari MEA tersebut. Nah, makanya saya terpacu dengan itu. Saya nggak peduli dulu saya dapat gaji berapa dari berapa. Yang jelas mulai 2015-16 saya memiliki penghasilan cukup. Berarti mulai startupnya itu dari 2015. Oh, Pas sampai MEA sekarang. masuk. Pas nama masuk. Ya, saya melihat banyak kebutuhan, banyak peluang yang bisa saya manfaatkan. Oh iya. Gitu. Kalau dulu kan teknologi masih apa ya, masih rendah lah di kalangan masyarakat. Jadi kayak dilecehkan gitu, ngapain sih kayak gini, ngapain main game, ngapain main komputer depan komputer terus, bukannya kerja gitu lah. Tapi kan terbukti. Nah yang tadi ngomongin Kang Jen, berarti Kang Jen termasuk orang yang jenius, dia bisa analisa. Ketika berbicara tren di masyarakat, apalagi anak muda ya, gitu kan, itu berbicaranya ketika lulus sekolah itu pabrik. Iya. Dan sampai hari ini pun masih paradigma itu masih terbangun, gitu kan. Tapi bagi saya pribadi, dengan saya bekerja itu harus di pabrik. Bekerja itu memang dan bekerja itu banyak banyak bidang. Tidak ada sebagai operator atau di bagian assembly atau apa gitu. Tapi banyak kita yang bisa kita manfaatkan dalam potensi kita. Karena saya orang yang bisa mengkaji potensi diri. Apa yang kita miliki itu yang akan menjadi nilai buat kita dan bisa menghidupi kita. Seseorang tuh dikasih nilai lebih, dikasih keahlian, dikasih skill oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan tergantung orangnya gitu ya. Banyak nih sekarang remaja yang punya potensi misalnya tuh jago dalam bidang ini, dalam bidang itu, tapi dia tuh kayak yang kurang termotivasi oleh dirinya sendiri kayaknya. Ya karena rasa malas itu, rasa malas yang saya juga ngerasain malasnya tuh kalau udah malas ya malas. Tapi kan kalau Kang Jen beda lagi, dia malah jadi sekarang jadi seorang masuk sukses lah ya, sukses. Masih bertahap belajar. Iya, Nah, belajar. sebenarnya gini gitu kan. Banyak orang-orang yang lebih ekstrim dibandingkan saya. Iya. Tapi kalau prinsip saya, kita itu ada memiliki beberapa item. Pertama, kemampuan. Kemampuan. Kedua, kemauan. Nah, Yang ketiga, peluang. Yang ketiga-tiganya ini harus bersinergi. Ketika kemampuan ada, kemauan ada, tapi peluang nggak ada, percuma. Ketika peluang ada, kemampuan ada, tapi tidak ada kemauan, percuma. Begitu pun sebaliknya. pincang kalau tiga. Akhirnya tiga-tiga itu sinergi. Nah, itu yang saya kaji dan yang saya pelajari dan saya terapkan di diri kita sendiri, di saya pribadi gitu kan. Alhamdulillah, saya kalau secara status saya IT di salah satu kampus swasta di Kampus Purwakarta, swasta, gitu iya. kan. Tapi saya memiliki beberapa proyek lain itu kan. Oh, penghasilan lebih berarti alhamdulillah, itu selain jadi start pas. Apa aja tuh? Apa aja tuh? Contohnya kayak saya membuat jasa digital marketing. Kedua, saya maintenance website. Ketiga, saya Menulis apa tuh? bikin artikel. Artikel masuk di beberapa website. Saya menulis Udah. artikel. Alhamdulillah, satu artikelnya saya punya harga sekian. Alhamdulillah, gitu kan. Saya perhitungannya itu per 10 hari. Per 10 hari. 10 hari. Satu hari itu minimal saya nulis berapa? 3 sampai 5 artikel. 5 artikel. Dan itu tiap hari? Tiap hari. Tiap hari Tiap hari gitu kan. Dan saya artikel saya terbit ada di 3 website, 4 website. Artikelnya tuh kalau boleh tahu tentang apaan gitu? Temanya tuh apa? Temanya ada kesehatan. Oh bebas nggak terpaku pada satu tema gitu. Nggak. Misalnya kesehatan, tentang kesehatan, Nggak. Kesehatan, terus juga ada pendidikan, ada juga olahraga masuk. budaya dan ragam semua. Jadi saya terbit di 4 website tadi. Oh mantap sungguh ini emang Cool. Saya juga membuka diri gitu kan. Kebetulan saya pun beberapa kali menjadi speaker dan menjadi narasumber di beberapa workshop nasional. oh
saya kemarin diundang sebagai salah satu pemateri di Jenius Marketing Indonesia. Nah, Jenius Marketing Indonesia ini salah satu jasa digital marketing yang ada di luar negeri. Dan baru pertama masuk di Indonesia saya hampir masuk. Bisa dicek di websitenya. Oh siap ya Kang. Sekarang saya minta satu motivasi lah buat kawan-kawan, buat teman-teman kita yang di luar sana, biar ya dia tuh bisa jadi sukses. Siap. Gimana tuh? Intinya jadikan, karena semua orang punya masa lalu ya. Siap. Ada yang senyum, ada yang tersenyum di depan ya. Jadi tetap lihat masa lalu untuk Lihat dijadikan masa itu lalu. masa depan. Oh, lihat masa lalu untuk dijadikan masa depan. Karena apa? Bukan, karena orang kan kebanyakan kan lihat masa lalu. Oh, Betul kan ya? Iya. Tapi lihatlah masa depan. Kalau poin saya, lihatlah masa lalu karena menjadi pelajaran di masa depan. Itu. Perbaiki diri ini. Nah, itu kan besarnya dari Kang Jen. Mudah-mudahan kita sukses seperti Kang Jen. Pokoknya doa yang terbaik buat Kang Jen, dan doain juga saya semoga sukses. Amin. Sukses Kang Jen. Ya. Terima kasih Kang Jen. Siap. Dadah.